kita akan membahas tentang this is my work. This is my work. Artinya apa? Ada yang tahu? Ini duniaku. Ini duniaku. Nah, jadi di sini kita akan membahas tentang beberapa benda-benda yang ada di sekitar kita. Baik, yang pertama, sebelumnya ketika di sekolahan, ketika di dalam kelas, biasanya kita menjumpai beberapa benda. Baik, beberapa benda yang ada di ruang kelas. Yang pertama, board, papan tulis, book, buku, chair, kursi, table, meja, clock, jam dinding, cupboard, lemari, picture, gambar atau foto. Baik, kita lanjut. Kalau bahasa Inggrisnya, aku mempunyai 3 pensil. Ada yang tahu? Aku mempunyai 3 pencil. Yes, bisa maju? I have. Tulis sini aja. I have 3. Oke, terima kasih. Oke, selanjutnya di ruang tamu. Apa bahasa Inggrisnya ruang tamu? Ada yang tahu? Living room. Ini aja. Television, TV, lamp, lampu, sofa, table, meja, carpet. Oke. Di ruang makan, dining room. Oke. Plate, piring, botol, spoon, sendok, mug, cangkir, lunchbox, kotak makan, chair, kursi, bowl, mangkuk. Oke, selanjutnya bedroom, kamar tidur. Oke, kita baca bersama-sama. Pillow, bantal, pillowcase, sarung bantal, bed, kasur, blanket, selimut, mirror, cermin, lamp, lampu. Baik, selanjutnya kita akan membahas terkait kalimat positif, negatif, dan interrogatif dalam bahasa Inggris. Pertama, baik, polanya. Subjek itu pelaku. Kemudian verb 1 maksudnya kata kerja bentuk ke-1, objek, dan adverb, kata keterangan. Baik, contohnya they, contoh. Subjeknya they, artinya mereka. They, kata kerjanya go, pergi. Ini bentuk ke-1 ya. Pergi ke, go to the beach. Oke. Baik, kita baca bersama ya. They They go to go to the beach the beach
On weekend. On weekend. Mereka pergi ke pantai Mereka pergi ke pantai di akhir pekan. di akhir pekan. I read I read one book one book every month. every month. Aku membaca Aku membaca satu buku setiap bulan. setiap bulan. Oke, selanjutnya kalimat negatif. Kalimat negatif. Pola. Oke, kenapa dikatakan kalimat negatif? Karena bisa berarti tidak, atau kita bisa menambahkan kata not, does not, atau do not. Contohnya, do not Oke, ini subjeknya apa? Subjeknya we, artinya kita. Ayo kita baca bareng. We do not We do not like like to swim to swim at the beach. at the beach. Kita tidak suka Kita tidak suka berenang berenang di pantai. di pantai. Oke, udah paham kan? Oke, selanjutnya kalimat interrogatif atau kalimat tanya. Contohnya, Oke, kita baca bersama. Do they Do they do they go to the beach go to the beach on weekend? on weekend? Apakah mereka Apakah mereka pergi ke pantai pergi ke pantai di akhir pekan? di akhir pekan? Ya, jadi kalau akan membuat kalimat tanya itu do-nya yang di depan atau to be-nya yang di depan. Jadi artinya tuh tanda tanya. Kalimat tanya. Baik, dalam bahasa Inggris itu terdapat beberapa jenis kalimat atau yang biasa disebut tenses. Dan di sini saya akan membahas 3 terlebih dahulu, yaitu simple present tense, simple past tense, dan simple future tense. Kalau simple past tense itu simple present tense, kita membahas kegiatan yang masih berlalu atau masih disebut dengan sekarang, masa sekarang.
Kalau past tense itu masa lampau yang sudah berlalu, dan future tense itu kegiatan yang masih belum terjadi atau yang akan datang. Oke, yang pertama simple present tense. Oke, polanya, pola atau rumus ya. Simple present tense. Contohnya Dina. Kata kerjanya read, membaca. Kemudian newspaper. Oke. Dina read Read a newspaper. newspaper. Dina membaca Dina membaca koran. koran. Karena ini bentuk present tense atau masa sekarang, jadi kata kerjanya itu bentuk ke satu, read. Read Kemudian yang simple past tense. Simple past tense. Rumusnya atau pola subjek plus verb 2 plus adverb. Contohnya, oke, kita baca bersama ya. I wrote I wrote some some letters yesterday. yesterday. Aku menulis Aku menulis beberapa surat beberapa surat kemarin. kemarin. Jadi kan kalau dalam kata kerja bentuk kesatunya wrote itu write, kan menulis, write itu bentuk kesatu. Kalau kita akan menulisnya di masa lampau, menceritakan masa lampau atau past tense, kita menggunakan kata kerja bentuk kedua. Yang tadinya write menjadi wrote. Artinya sama, tapi penggunaannya berbeda. Ini di masa lampau, seperti itu. Dan yang terakhir simple future tense. Simple future tense artinya kita akan membicarakan tentang kegiatan yang akan datang, seperti itu. Pola atau rumus. Subject plus will. Contohnya, I will go to Oke, kita baca bersama. I will go to the airport Go to the airport at at 7 a.m. 7 a.m. Will itu artinya akan. Jadi ketika kita akan membicarakan tentang masa yang akan datang, kita bisa menambahkan kata will. Artinya
Saya akan pergi ke bandara pada pukul 7 pagi. pukul 7 pagi. Oke. Sekian pembelajaran dari saya. Apakah ada pertanyaan? Tidak. Oke. Jadi kita bisa melanjutkan materi pada pertemuan selanjutnya. Dan maaf ya, papannya ini masih minimalis. Mungkin pada pertemuan berikutnya saya bisa membeli yang lebih besar. Doakan ya. Baik, sekian dari saya.